Bisa dijelasin sekarang lagi ngapain dan bersama siapa? Saya bersama Pak Lehnya Ayu sama kakaknya Ayu. Ayu itu TKW PMI yang kita pulangin hari ini dari Malaysia. Kita ketemu bulan lalu, kita muntah-muntah di Malaysia karena dia udah yang biayain warga, yang ngasih makan juga warga. Sempat Ayu juga punya penyakit, dia suka kejang, jadi pernah ditemukan jalan sendiri di dalam kayak pembuangan gitu. Jadi ditemukan warga kayak gitu, sering begitu. Dan kita pulangkan hari ini, kita udah bayar dendanya, urus SPLP-nya, surat-suratnya, dan baru bisa pulang hari ini. Jadi pulang dari Malaysia tuh nggak semudah yang orang pikir. Jadi mesti diurusin dulu, bayar dendanya dan lain sebagainya, baru akhirnya hampir sebulan nih baru bisa kita pulang. Mas Uya, kan ada cerita juga tahun lalu Mas Uya banyak mulangkan. Itu udah termasuk mengerti ceritanya Ayu atau belum? Enggak, Ayu kita baru tahu sebulan lebih yang lalu. Oke. Saya waktu 2 bulan lalu kan mulangin Lilis, TKI yang lumpuh gara-gara tabrak lari kan, kita udah pulangin ke Jember. Nah, saya datang lagi dulu, ada TKI yang dari Sumatera Utara, dia koma karena tabrak lari juga, namanya Mas Hairul. Nah, pas kita datang ke sana ada kabar tentang Ayu ini lah, justru kita datengin. Nah, kita juga nggak sengaja untuk ketemu Ayu, nggak sengaja. Kesulitan untuk memulangkan Ayu ini kayak bagaimana? Kesulitannya adalah kayak Ayu nggak punya paspor, jadi kita masih urus SPLP dulu, surat pengganti paspor buat keluar dari Malaysia. Karena Ayu juga udah 8 tahun kan nggak ada tanpa identitas, tanpa surat, kita harus bayar dendanya dulu. Bayar denda pun mesti ngantri. Dan juga prosesnya juga nggak semudah yang dipikir, karena juga kita banyak mendapatkan hambatan dari oknum-oknum tertentu yang mempersulit kita. Tapi untung kita dibantu, ada Mas Muiz orang KBRI sama Mas Yosi orang KBRI yang bantu kita untuk mengurus denda ini. Dan hari ini juga Ayu pulang ikut rombongan yang dipulangkan sama KBRI. Cuman bedanya tiketnya saya yang bayar Ayu. Cuman mereka yang menemani rombongan, jadi ada di tempat orang KBRI. Jadi terima kasih juga KBRI yang udah bantu untuk mendampingi Ayu hari ini. Dari keluarga mungkin bisa diceritakan proses Ayu ke Malaysia itu. Kalau Ayu ke Malaysia sebenarnya nggak ada restu dari keluarga sih. Akhirnya dia pergi sama temennya kayak gitu, nggak pamitan nggak apa, tahu-tahu udah di Malaysia gitu. Terus udah lama nggak ada kabar, terus ngabarin maksudnya udah mau nikah gitu sama orang Jawa juga, cuman udah di sana gitu. Terus terakhir kemarin lihat di channel YouTube-nya Pak Uya, maksudnya ya dari keluarga kaget gitu. Itu aja sih. Nggak ada kabar dulu kalau misalnya Ayu itu susah untuk pulang ke Indonesia atau seperti apa? Tahu-tahu dengar kabarnya dibantu sama Mas Uya. Kalau dari susah, ngomong susahnya karena tidak ada kelengkapan surat-surat. Ngelihat akhirnya dibantu sama Mas Uya, seperti apa respon keluarga sendiri? Ya dari perasaan saya sama keluarga, pertama bahagia, senang, terima kasih ke Pak Uya, Sama-sama, ke Pak. semuanya yang Ya. udah bantuin dari pihak sini sama sana juga, terima kasih banyak semuanya. Artinya udah total berapa tahun nggak ketemu dengan Ayu? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Oke. Mas Uya, apa yang mau disampaikan Mas Uya ngelihat udah lolos sebagai DPR tapi program dari Mas Uya masih berjalan terus? Karena saya ngebantuin TKI sebenarnya dari sebelum nyalek ya. Betul. Jadi bukan karena nyalek saya nolongin orang. Saya udah dari 3 tahun yang lalu ngurusin beginian. Dan makanya itu bukti saya juga, walaupun saya udah kepilih pun saya tetap lakukan ini. Waktu kemarin setelah pemilihan pun saya masih mulangin 3 orang kemarin kan. Jadi ini emang tujuan saya, emang niat saya emang ngelakuin ini emang buat kemanusiaan, itu intinya itu aja. Karena follower saya, subscriber saya di YouTube mayoritas juga para PMI ya, jadi saya juga merasa mereka bagian dari saya. Dulu berangkat itu sebetulnya tidak direstui keluarga gitu. Ayu itu tentunya udah pamit pokoknya ke Jakarta. Dari Jakarta cuma beberapa hari, terus telepon ngomong udah di Batam. Udah di Batam. Oke, terus Berapa lama kemudian
kaget dong. Semua ya satu keluarga semua. Kaget semua. Jadi benar-benar bilangnya ke Jakarta ini nggak izin lah. Nggak ada izin sama keluarga. Dan ini juga mungkin pelajaran buat semua juga beli ya. Karena Abli ini rekan saya di Malaysia tahu banget bahwa ribuan PMI dari Indonesia di Malaysia yang akhirnya bermasalah karena mereka masuk tanpa surat, tanpa visa kerja, tanpa dokumen legal, ya masuk sebagai turis akhirnya bekerja, akhirnya kesulitannya saat mereka pulang keluar udah nggak mungkin bisa keluar, karena kan ada namanya overstay. Terus rata-rata kalau yang masuknya ilegal paspor ditahan ya, sama majikan atau sama agent, jadi mereka nggak punya paspor. Dan ini banyak terjadi, dan ini mungkin jadi pelajaran buat semua kalau mau berangkat kerja di luar negeri harus dengan jalur yang resmi. Jalur yang resmi, ada surat-surat lengkap sama PT-PT agensi yang jelas, dan keluarga juga harus tahu semua, harus restu. Jadi kita bisa kontrol, tahu ada apa dan keberadaannya. Dan ini Ayu alhamdulillah adalah satu dari sekian belas ribu orang yang masih bermasalah di Malaysia. Banyak PMI yang ingin pulang, tapi mereka sulit karena nggak punya surat. Mereka nggak tahu cara bayar dendanya gimana. Dan ya ini jadi pelajaran buat semua ya. Tapi kita tetap akan berusaha untuk bagaimana semampu kita, sebisa kita bantu teman-teman yang punya masalah. Gitu. Sama-sama. Ya. Benar. Amin. Ya, thank you juga nih Abli yang ngurusin di Malaysianya nih. Mas Uya, ngomongin soal denda. Denda ini mungkin yang Mas Uya bayarkan berapa? Karena kan ini 8 tahun dan ilegal. Oke. Ya. Denda di Malaysia itu maksimum 3.000 ringgit waktu itu ya. 3.000 ringgit, kita yang mulangin kemarin tuh rata-rata 3.000 ringgit sekitar 10,5 juta ya. 10 sampai 11 juta ya. Yang untuk maksimum. Nah, tapi Ayu ini beruntung nih. Ayu ini beruntung karena rate-nya ada pemutihan nih. Per bulan lalu ada pemutihan hanya maksimum 500 ringgit. Jadi Ayu ini dapat kemudahan. Walaupun kemarin ya untuk bayar comnya kan kita masih ngantri. Terakhir sebelum Ayu ini kita pulangin Lilis yang Jember itu kita masih bayarnya 11 juta. Kalau Ayu ini udah pas dapat pemutihan cuma 500 ringgit. Nah, untuk PMI yang pengen segera pulang yang ilegal, mendingan gunakan kesempatan ini karena cuma sampai akhir tahun. Ini ada yang namanya pemutihan ya, maksimum 500 ringgit. Repatriasi aja, ya itulah. Ya itu ya, ada program itu cuma sampai akhir tahun. Ya, kontak aja deh Instagram gue buat yang punya masalah urgency, kita prioritaskan, nanti kita akan coba bantu. Untuk bayar denda, saya kalau untuk beberapa orang sih masih bisa lah. Cuman kalau untuk sekian ribu orang kita pulangin itu pusing, ya kan? Oke. Siap.